Halo, bertemu lagi dengan saya Haris, tentunya di channel Manting ID. Di video kali ini saya akan update info tentang aplikasi EasyCash pinjaman online ya teman-teman. Jadi apa saja perubahannya dari tahun lalu, setelah ini kita akan bahas ya. Jangan di skip-skip, simak sampai selesai. Oke, jadi apa saja perubahannya, langsung kita mulai. Nah, kita buka aplikasinya ya teman-teman. Oke, buat yang belum daftar di aplikasi ini, untuk linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi buat yang belum tahu aja, kali aja baru mampir di video ini, aplikasi EasyCash ini adalah sebuah layanan pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK ya teman-teman. Untuk proses pendaftarannya, berdasarkan pengalaman saya, itu cukup mudah dan cepat ya, dibanding aplikasi lain, misalkan kayak itu yang kemarin itu BRI Ceria, itu menurut saya lama banget teman-teman ya. Jadi apa saja perubahan dari aplikasi ini? Kalau dulu teman-teman ya, kalau tahun lalu itu untuk limitnya ya, yang kita akan bahas limitnya dulu. Limitnya itu kita dapat maksudnya saya dapat itu awal 3 juta. Setelah itu naik ke angka 6 juta, kemudian ke 10 juta. Dan sekarang limit saya 12 juta teman-teman, bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, untuk limit 12 juta ini kita bisa pinjam mulai dari 600.000 sampai 12 juta. Dan di aplikasi ini saya sudah pernah coba cairkan 2 kali ya teman-teman. Kalian bisa cek aja video saya sebelumnya yang cara pencairan di aplikasi EasyCash ini. Jadi menurut saya untuk kenaikan limitnya itu lumayan cepet ya dibanding aplikasi lain. Jujur saja, kalau di aplikasi yang satunya itu limit saya stuck gitu teman-teman ya, stuck di 1.800.000, nggak naik-naik, padahal pemakaiannya atau usia saya menggunakan aplikasinya itu hampir barengan sama EasyCash ini. Namun EasyCash ini limitnya cepet banget lah naiknya, pokoknya sampai 12 juta ini. Kemudian perubahan dari tenornya ya teman-teman. Selanjutnya untuk tenornya, kalau dulu ini kan di sini tenornya tulisannya itu periode ya. Jadi yang banyak yang bertanya sih, kalau satu periode itu berapa bulan bang, satu periode itu berapa hari bang, banyak yang tanya seperti itu. Nah ini menurut saya kalau untuk pengguna awam ya cukup sulit dipahami ya teman-teman. Harusnya ini tenor ya, tenor aja berapa bulan gitu ya, supaya mudah dipahami. Jadi untuk dulu ya, kalau dulu itu satu periode itu 15 hari teman-teman. Jadi misalkan di sini itu tenornya pinjam 12 juta, tenornya 6 periode. Berarti satu bulan kalian harus bayar 2 kali. Kan satu periode itu 15 hari. Jadi satu bulan kalian bayar 2 kali. Kalau 6 periode berarti itu 3 bulan ya, karena itu tadi satu periode 15 hari. Kalau tenornya 6 periode berarti 3 bulan. Itu kalau dulu ya teman-teman. Namun kalau sekarang udah dirubah ya. Jadi satu periodenya itu 1 bulan. Nah ini kan enak ya. Cuman tulisannya itu loh kok masih periode gitu, nggak 6 bulan gitu aja. Biar yang awam itu ngerti gitu maksud saya ya. Bisa kita cek di sini, misalkan kita cek ini cara pengembalian. Nah, misalkan kita pinjam 12 juta ini ya, di sini udah ada simulasinya. Jadi periode pertama itu tanggal 31 Juli. Misalkan kita pinjam sekarang. Nah, sekarang kan tanggal 2 ya, tanggal 2 Juli. Jadi kita harus bayar di tanggal 31 Juli sebesar 3.096.000. Kemudian untuk cicilan berikutnya yaitu di tanggal 30 Agustus. Nah, berarti kan selang 1 bulan ya. Jadi saat ini satu periode itu 1 bulan. Bukan 15 hari lagi ya satu periodenya. Itu yang diupdate sama aplikasi EasyCash ini. Menurut saya ya bagus gitu ya teman-teman, daripada dulu itu jika 15 hari itu kan terlalu dekat ya. Kita baru mencairkan 15 hari kemudian kita harus mulai mencicil pembayarannya, itu ya terlalu dekat menurut saya. Jadi sangat bagus sih update-nya, cukup banyak. Tapi menurut saya ada satu teman-teman yang ya kurang menurut saya ya. Karena ini di sini kita misalkan pinjam 12 juta ini ya, seperti ini. Nah, tenor maksimalnya itu 6 bulan teman-teman, atau 6 periode.
Jadi 12 juta kita harus mengembalikan dalam jangka waktu 6 bulan. Ya harusnya ya 1 tahun lah gitu ya. Kan di aplikasi lain itu ada yang 1 tahun atau 12 bulan. Jadi kalau misalkan diupdate sepanjang itu ya sangat bagus sekali sih. Namun di sini tenor maksimal hanya 6 bulan ya teman-teman. Kemudian jika kita pinjam yang nominal sekitar 1 juta lah, kita coba ya. Sekitar 1 juta. Nah, kalau 1 juta tenornya cuma 2 bulan teman-teman. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan kalian harus sudah mengembalikannya ya. Kemudian update selanjutnya yaitu bunga ya teman-teman. Kalau bunganya untuk tahun ini menurut saya cukup ringan ya teman-teman. Di sini saja bisa kalian saksikan sendiri. Misalkan kita pinjam 1 juta. Nah, di sini kita bisa bayar ini cicilannya. Periode pertama itu kita bayar 558.000 dan yang kedua sama. Jadi totalnya itu 1.116.000. Kan menurut saya ini cukup ringan daripada yang lain maksudnya gitu ya. Kadang yang lain itu ada yang sampai kita pinjam 2 juta. Kita misalkan kita pinjam 1 juta. Kita ngembaliinnya itu bisa 1.300.000 loh teman-teman. Itu di aplikasi lain. Jadi update dari aplikasi EasyCash ini cukup banyak sekali ya teman-teman perubahannya. Nah, jadi itu saja sih yang bisa saya infokan di video kali ini tentang update aplikasi EasyCash atau perubahan dari aplikasi EasyCash dari tahun lalu dan tahun sekarang. Buat kalian yang ingin daftar, linknya nanti saya sediakan di kolom deskripsi ya. Untuk tutorial daftarnya saya udah pernah buat, cek aja video saya sebelumnya. Oke, segini dulu di video kali ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya.